Hai. Halo guys, welcome to my channel. Jadi ini adalah video pertama aku berbicara langsung di depan kamera. Sebelumnya aku upload ini adalah video upload yang iseng-iseng aja, tapi bisa juga ditonton karena banyak manfaatnya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta makanya kita. Perkenalkan, nama aku Muhammad Purnama Sadam. Kalian bisa panggil aku Sadam atau segala macam, terserah. Yang penting tidak menghina. Aku tinggal di Riau, udah itu aja. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Lanjut. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang 5 kisah yang menyedihkan dari hewan. We miss her too. Oke, video yang berdurasi selama 10 detik ini mendapatkan banyak simpati dari orang-orang yang melihat video ini. Seperti yang kita bisa lihat pada video ini, anjing yang bernama Willy ini merasakan kesedihan yang amat terdalam di atas makam sang pemiliknya. Bahkan, beberapa dari anggota keluarga Nenek Gladys ini berusaha untuk menenangkan anjing yang bernama Willy ini agar tidak merasa sedih. So, menurut aku ini sangat sedih dan ya bisa dilihat sendiri kesetiaan anjing kepada majikannya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, selanjutnya adalah kisah dari kucing. Selain anjing juga banyak cerita yang mengharukan dari seekor kucing. Kali ini adalah cerita menyedihkan dari seekor kucing yang bernama Missy yang tinggal di Inggris. Kucing berwarna coklat milik Richard MC Cornick ini yang tinggal di Havant, Hampshire, Inggris ini mendapatkan banyak simpati dari orang-orang yang mengetahui kejadian yang menimpa Missy. Diketahui pada tanggal 29 Januari 2016, Missy ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di belakang rumah pemiliknya. Missy mengalami patah tulang di bagian rahang, retak di bagian tenggorokan, dan semua giginya hilang. Pemiliknya yaitu Richard sempat membawanya ke dokter hewan setempat, tetapi yang disayangkan adalah Missy tidak dapat diselamatkan. Diperkirakan Missy disiksa oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya sampai sekarang. So, kenapa orang-orang banyak yang bersimpati akan kejadian yang menimpa Missy ini? Apakah dia kucing yang memiliki kekuatan? Atau kucing yang memiliki... I don't know. Oke, dari website femela.com diberitahukan bahwa Missy ini adalah seekor kucing yang menggemaskan dan sangat lucu. Bukan itu saja, selama Missy hidup, Missy biasa nongkrong di halte bus setempat. Ia akan menunggu para penumpang bus turun dan akan menyambut para penumpang itu dengan cara menggemaskan.
Karen Wells, putri Richard, mengatakan, Missy memang suka berada di luar rumah. Ia akan menghabiskan waktunya untuk nongkrong di halte bus menyambut kedatangan orang-orang. Saya yakin mereka akan mengelus lembut tubuh Missy. Ia juga disukai oleh semua orang karena ia sangat ramah. Sayang, ia harus pergi dalam kondisi yang mengenaskan dan setelah kehilangannya kami merasa sangat sedih. Sementara itu Richard ataupun pemiliknya mengatakan Missy sangat menyukai perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Ia sangat ramah, tak mau melukai siapapun. Ia senang berada di halte bus itu. Aku yakin orang-orang juga menyukai kucing Missy ini. Setelah kepergiannya, banyak orang meletakkan karangan-karangan bunga di halte bus tersebut. Ini membuatku terharu dan membuatku merasa bahagia telah pernah memilikinya. Itu yang dikatakan Richard, pemilik kucing Missy ini. Tapi tidak hanya karangan bunga yang diberikan kepada Missy, tetapi ada juga beberapa ucapan selamat tinggal yang diberikan kepada orang-orang yang sangat menyayangi Missy. Salah satu ucapan surat tersebut berbunyi, "Aku sangat berterima kasih kepadamu. Kau selalu membuat moodku kembali menjadi lebih baik lagi. Setiap kali aku turun dari bus, terima kasih kau telah menghiburku dan membuatku tersenyum setiap harinya. Selamat tinggal, aku akan mencintaimu." Jadi intinya adalah kucing Missy ini adalah kucing yang sangat disayangi oleh orang-orang banyak. Seperti yang kita lihat juga, banyak karangan-karangan bunga, bahkan surat-surat untuk Missy yang diberikan oleh orang-orang yang sangat mencintai Missy. Menurutku kalau ini dibayangkan, ini sangat sedih. Apalagi kita pecinta hewan, bagi yang pecinta hewan pastinya ini sangat membuat hati tersentuh. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kisah selanjutnya adalah dari seekor gajah yang bernama Erin. Erin ditemukan pada tanggal 23 Juni 2016 oleh tim Elephant Response Unit. Gajah yang bernama Erin ini ditemukan dalam kondisi sangat kurus dan juga dehidrasi, dan yang tak kalah mirisnya lagi, belalai yang menjadi simbol dari gajah itu buntung. Erin diprediksi terjebak di perangkap yang dipasang oleh pelaku. Ketika Erin ditemukan, Erin langsung dibawa ke rumah sakit setempat, yaitu di Rumah Sakit Gajah Profesor Dr. Insinyur Haji Rubini Atma Wijaya di PLG Waikambas. Segala tindakan medis yang diberikan kepada Erin itu cukup banyak agar Erin bisa pulih seperti semula. Perawatan gajah bernama Erin ini berlangsung selama 4-5 bulan dan untungnya kondisi Erin menjadi baik. Pada saat ini Erin sudah semakin besar dan dia pun sudah terampil dalam mencacah rumput-rumput dengan belalainya. Dan perlahan-lahan Erin bisa seperti gajah-gajah normal yang lainnya. Seorang lelaki yang menjadi mahot berkata, kini Erin disatukan dengan Pleno dan anaknya Nunik yang masih menyusu. Erin akur dengan mereka karena setiap hari selalu bersama-sama, ujar lelaki yang berprofesi sebagai mahot ini. Oke, kisah singkat ini aku ambil dari artikel wekambas.com yang mana gajah ini ditemukan dalam keadaan belalainya buntung, dalam keadaan kurus, serta dehidrasi, dan banyak kekurangan gizi dan nutrisi. Sehingga dia dibawa ke rumah sakit gajah dan dirawat sampai sembuh. Dan kini Erin pun bisa menjalani hidup seperti gajah semestinya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah kisah dari seekor anak monyet. Kisah ini aku ambil dari kompas.com yang terjadi di New Delhi. Yang mana momen ini adalah sebuah momen mengharukan ketika seekor anak monyet berusaha untuk membangunkan induknya yang telah mati karena tersentrum. Anak monyet ini menangisi bangkai ibunya yang telah mati. Berbagai cara pun yang dilakukan oleh anak monyet ini dilakukan dengan sia-sia. Momen yang memilukan ini direkam pada tanggal 12 Februari. Oke, ini aku ada videonya. Ayo kita nonton sama-sama dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke, di sini video yang bisa kita lihat adalah anak monyet ini berusaha ataupun selalu di samping induknya yang telah mati. Oh my god, ini sangat sedih. Hingga sampai malam anak monyet tersebut masih menemani induknya yang telah mati. Dan pada akhirnya induknya berhasil diangkat dan dikuburkan oleh masyarakat setempat. Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Komen di bawah. Next. Selanjutnya adalah kisah yang diambil dari akun Facebook Fadil Raihan yang menceritakan tentang kucingnya. Kucing Persia yang sejak kecil diadopsi oleh almarhum ayah saya. Dia sehari-hari hanya di rumah saja bersama ayah saya. Makan dan minumnya diperhatikan, bahkan kalau sakit sampai dibawa ke klinik dokter hewan, hingga tidur pun selalu nempel dengan ayah saya. Seolah dia sudah terdapat ikatan batin dengan ayah saya. Di hari ayah saya meninggal dunia, si Rambo mendadak sakit, badannya panas dan tidak mau makan. Namun ketika malam pengajian, si Rambo nampak sehat-sehat saja dan mengikuti acara pengajian selama 7 hari. Dia hanya duduk saja di samping para tetangga yang mendoakan ataupun membacakan surat Yasin untuk ayah ataupun majikannya, seolah ia mendengarkan. Sejak hari itu, Rambo sudah dibawa ke klinik secara berkala karena kesehatannya menurun dan dehidrasi tinggi. Bahkan sempat menjalani masa opname beberapa hari di klinik hewan. Setelah dinyatakan sembuh, Rambo diperbolehkan pulang oleh dokter, namun tetap saja tidak bersemangat seperti sebelumnya. Hanya tidur saja dan duduk di depan TV. Oke, aku tidak akan membacakan semuanya. Di sini diberitahukan bahwa kucing yang bernama Rambo ini diasuh ataupun diadopsi oleh ayahnya Fadil dari kecil. Bahkan makan dan minum Rambo ini diperhatikan oleh ayahnya, layaknya anaknya sendiri. Bahkan kalau kucing ini pun sakit, dia membawa kucing ini ke klinik dokter hewan. Hingga ketika tidur pun selalu nempel dengan ayahnya si Fadil. Bisa kita baca sendiri. Di situ dikatakan bahwa ketika ayahnya Fadil ini meninggal, kucing ini tidak mau makan, tidak mau minum, segala macam tidak mau. Apapun dia tidak mau. Sampai-sampai ia pun dibawa ke dokter hewan. Oke, di sini dikatakan bahwa kucing bernama Rambo ini telah dibawa ke klinik dokter dan telah beberapa kali konsultasi. Fadil juga diberitahu oleh dokter tentang kesehatan psikis si kucing ini. Ternyata dokter itu bilang bahwa kucing juga bisa merasakan kesedihan dan kehilangan. Kucing juga bisa mengalami perubahan psikis layaknya manusia yang telah kehilangan orang tersayangnya. Rambo si kucing ini juga sama seperti manusia sedia kalanya. Pandangannya yang kosong dan ia tidak mau makan serta minum sehingga selalu dibawa ke rumah sakit. Inilah yang membuat kisah kucing si Rambo ini dapat membuat hati kita tersentuh. Fadil berinisiatif untuk membawanya ke makam ayahnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Setelah membaca doa selesai, si Rambo tak kunjung pergi dari tempat duduknya semula dari awal dia datang. Pandangannya hanya tertuju ke arah batu nisan dan sesekali menyedarkan badannya di atas batu nisan. Tulis Fadil. Momen mengharukan itu diunggah di Facebook di akunnya Fadil. Setelah hal itu dilakukan oleh Fadil, kucing tersebut lama-kelamaan mulai membaik. Dan kalimat terakhir yang ditulis oleh Fadil ini adalah, "Dari sini saya mulai memahami bahwa hewan yang setiap pun ternyata mempunyai perasaan yang sama dengan manusia. Hanya saja cara mengungkapkannya bisa saja berbeda. Siapa yang tahu?" Tutup Fadil di akun Facebook.
Jadi guys, kalau menurut aku ini kisah yang cukup menyentuh hati dan jarang-jarang kita mendapatkan kucing yang segitu sayangnya kepada majikannya sampai-sampai ia berlaga seperti manusia. Oke guys, jadi dari kisah-kisah tersebut menurut kalian kisah mana yang paling sedih dan kisah mana yang paling menyentuh hati? Komen di bawah. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku @p_saddam1602 dan akun TikTok aku @p_saddam__. Thanks for watching. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you.